Upacara pernikahan beda agama dan sikap yang benar, jelas, aman, dan menenangkan. Kita bahas dengan hati-hati, adil, tidak menyinggung, dan membedakan apa yang luar atau formal dengan apa yang hakikat atau hati, sesuai semua pembahasan kita sebelumnya. Inti utama yang harus dipahami, ada dua hal yang sangat berbeda dan tidak boleh dicampur adukan. Satu, bentuk luar atau upacara, atau syarat adat atau hukum. Ini soal tata cara duniawi, bukan mengubah isi hati. Dua, hakikat batin atau keyakinan, atau hubungan dengan Tuhan. Ini yang dinilai Tuhan, tidak bisa dipaksa atau diubah oleh kata-kata semata. Ingat, Tuhan tidak menilai dari apa yang diucapkan di depan orang banyak, tapi dari apa yang benar-benar ada di dalam hati. Baca dalam 1 Samuel pasal 16 ayat ke-7. Contoh pada pasangan berikut ini. Laki-laki Kristen, wanita Islam, upacara sesuai syariat Islam karena permintaan dari pihak mempelai wanita. Mengapa harus ada syahadat dalam upacara itu? Secara aturan formal agama Islam, syahadat adalah tanda masuk dan mengakui ajaran itu. Tapi dalam konteks pernikahan beda agama yang dipaksakan tata caranya secara luar, kata itu hanya menjadi syarat administrasi atau tata cara agar upacara pernikahan sah menurut aturan pasangan dan lingkungannya. Secara hakikat, jika diucapkan tanpa perubahan keyakinan hati, tanpa harus mengakui Yesus bukan Tuhan dan hanya untuk melengkapi syarat, itu bukan pengakuan iman yang sesungguhnya di mata Tuhan. Apakah ini dianggap mempermainkan agama? Jawabannya, tidak. Jika dilakukan dengan sikap dan pengertian yang benar, mempermainkan agama sama dengan mengucapkan sesuatu sambil menghina, meremehkan, atau berniat menipu untuk merusak ajaran. Melengkapi syarat upacara sama dengan mengikuti tata cara agar pernikahan diakui sah secara hukum dan keluarga, tanpa mengubah keyakinan batin sendiri. Banyak orang salah mengira, sekali ucap, pasti masuk agama itu. Padahal, iman itu milik hati, bukan sekadar kata-kata lisan. Seperti kita bahas, setan pun mengakui Tuhan, tapi tidak beriman. Perkataan tanpa hati hanyalah bunyi. Sikap yang tepat untuk si laki-laki, agar hatinya tetap tenang, imannya aman, dan tidak menyinggung. Jelaskan batasannya pada diri sendiri dan pasangan. Saya mengikuti tata cara ini agar pernikahan kita sah dan diakui keluarga, tapi keyakinan hatiku tetap sama. Yesus Kristus adalah Tuhan dan jalan hidupku. Ini bentuk hormat padamu dan keluargamu, bukan mengubah siapa diriku. Jangan mengubah isi hati. Tetap pegang teguh apa yang diyakini. Perkataan yang diucapkan hanya sebagai tata cara, bukan pengakuan batin. Tuhan tahu persis niat dibaliknya. Jangan meremehkan ajaran pasangan. Mengikuti upacara bukan berarti menghina, tapi menghormati janji suci dan pasangan. Hormat tidak sama dengan mengakui sebagai keyakinan diri sendiri. Apakah ini termasuk penistaan agama? Sangat jelas bukan. Selama tidak ada unsur menghina, merendahkan, atau memalsukan ajaran. Penistaan agama, yaitu tindakan atau ucapan yang sengaja merendahkan, menghina, atau merusak kepercayaan orang lain. Mengikuti tata cara sebagai syarat sah pernikahan dengan niat hormat dan tanggung jawab tidak masuk kategori itu. Bahkan secara hukum di Indonesia, hal ini sering menjadi solusi agar pernikahan tercatat sah. Kesimpulannya menenangkan. 1. Upacara hanya bentuk luar, syarat administrasi, bukan pengubah iman. 2. Ucapan syahadat dalam konteks ini, jika tanpa perubahan hati, hanya melengkapi tata cara, bukan berarti masuk agama baru, bukan dosa iman, bukan penistaan. 3. Sikap laki-laki, tetap jujur pada hati sendiri, hormat pada pasangan dan keluarganya, tidak memaksakan keyakinan, dan tidak mengubah hubungan pribadinya dengan Yesus. 4. Yang dinilai Tuhan, niat hati, kesetiaan janji, dan kasih yang tulus, bukan tata cara yang dipakai di hari pernikahan. Pesan, kata-kata di mulut bisa mengikuti aturan dunia, tapi hati
tetap menjadi milik Tuhan saja. Selama hatimu tetap setia pada Yesus, tidak ada kata-kata yang bisa memisahkan kamu dari rahmat-Nya. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui segala niat di dalam hatiku. Di tengah upacara dan tata cara ini, jagalah hatiku tetap murni dan setia kepadamu. Jadikanlah ikatan pernikahan ini penuh damai dan hormat. Jauhkanlah dari salah paham dan tuduhan yang tidak benar. Biarkan rahmat-Mu tetap menyertai langkah kami berdua. Amin.